Tuhan. Pagi. Ya Tuhan. Sampai sangat menikmati itu. Opung, ya yung bang, anteng. Ya, salam buat kita semua. Ya, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati buat kehadiran kita semuanya, baik onsite maupun online. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuhan Yesus menghargai buat ketaatan dan kesetiaan kita. Kita akan mulai ibadah kita. Mari Kak Dewi berdoa untuk pembukaan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih. Pagi hari ini kami dapat berkumpul Tuhan. Amin. Tuhan dan memuliakan Engkau. Haleluya. Hanya di hati kami, Engkau yang kami sayang. Haleluya. Dan yang baik Tuhan. Berkatilah Tuhan kami kalau masih di jalan, lindungi dalam perjalanan sampai di Iya. juga berkatilah yang mendatang di sini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kesehatan kami semua. Jadi kami sehat Tuhan. Kalau sudah sakit kami tidak bisa Tuhan. Hanya tangan-Mu yang memegang kami, langkah kami Tuhan yang menentukan. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Berkati hati kami Tuhan. Bukakan pintu hati kami dengan tulus dan ikhlas. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau katakan kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Ya, sungguh indah kasih Yesus itu luar biasa. Dia rela miskin asal kita kaya. Dia rela sakit asal kita sehat. Dia rela tinggalkan surga untuk keselamatan bagi kita, orang-orang percaya, orang-orang yang setia mengiring Dia. Haleluya. Terima kasih Bapak. Glory, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membelah hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita mau katakan lagi kasih Yesus. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Dengan tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku
Bapa ku cinta kau.
firman Tuhan buaya sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena amin, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus yang hebat dan dahsyat. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Mari kita berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan yang ada, bahkan juga untuk seluruh jemaat, supaya jemaat setia kepada Tuhan Yesus hidup dalam pertobatan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, doakan juga bangsa dan kota kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Bersyukur buat pagi ini. Kami ada semuanya karena Oh Yesus. kami bisa bersyukur masih diberi kesempatan. Amin. Kami tidak menyembah pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau selalu menyertai kami, Kau selalu memberi kekuatan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa datang menyembah dan memuji Engkau. Kami bersyukur Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa pada pagi ini kami bisa menyembah-Mu. Biarlah bukan karena masalah kami atau Tuhan pergumulan kami datang, tapi karena cinta ini bertumbuh. Kami ingin terus merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Karena itulah kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan, bukan materi saja atau apa saja Tuhan, tetapi kekuatan daripada Roh Kudus-Mu itu membuat kami bertahan. Amin. Amin. Tuhan, karena mengikuti Engkau Tuhan, kami harus menyangkal diri kami pikul saja. Haleluya. Secara daging kami mampu, tapi kekuatan daripada Roh Kudus pada saat kami menyembah Engkau. Ada kekuatan, ada power yang Tuhan berikan
percaya kesehatan supranatural akan terjadi dalam kehidupan kami. Kesehatan supranatural akan terjadi dalam kehidupan kami dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami percaya Tuhan tidak ada yang bisa menjauhkan kami daripada kasih Bapa. Tidak ada yang bisa menjauhkan kami dari kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami ada semuanya karena Tuhan. Berkatilah pelayanan di tempat ini. Haleluya. Semuanya pelayanan ini semuanya tentang Engkau. Semuanya hanya untuk Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang hadir ada di tempat dalam pelayanan GPPS Blessing ini Tuhan. GPPS Blessing ini adalah milik Engkau, bukan milik kami pribadi Tuhan Yesus. Semuanya pelayanan ini tentang Engkau Tuhan. Biarlah Engkau sendiri juga mengambil alih atas pelayanan di tempat ini Tuhan. Mulai dari pemain musik, WL singer yang ada Tuhan, dengan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, tamu oleh kami yang ada dalam nama Yesus. Biarlah semuanya mengalami Tuhan secara pribadi. Mereka mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Mereka merasakan cinta yang begitu luar biasa, sehingga mereka melihat bahwa Tuhan sangat mencintai mereka lebih dari mereka, sehingga mereka berbalik dan bertobat meninggalkan jalan-jalan mereka yang jahat. Biarlah juga Tuhan memberkati mereka, tetap tetap jaga mereka, tetap kawal mereka Tuhan, tetap lindungi mereka Tuhan Yesus. Tetap Tuhan mereka dalam cinta-Mu, jangan mereka lari daripada jalan Engkau Tuhan Yesus. Jangan mereka menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan, tapi tetap mereka jalan di dalam Engkau Yesus yang berkuasa. Tolong jagai mereka dengan kuasa dari Yesus yang berkuasa. Dengan cara-Mu sendiri Tuhan Engkau mengerjakan segala sesuatu. Dengan cara-Mu sendiri Engkau mengerjakan segala sesuatu Tuhan. Tanpa menghakimi Engkau dengan cara dengan penuh cinta dan kasih. Itulah yang membuat kami datang kepada Engkau dengan penuh cinta dan kasih, sehingga kami tidak kuat merasakan cinta itu. Kasih itu begitu luar biasa, sehingga kami datang untuk menyembah dan memuji Engkau. Berkatilah gembala kami di tempat ini. Berkatilah gembala di tempat ini Tuhan. Biarlah kekuatan ekstra daripada Engkau Tuhan mengalir atas gembala kami. Kesehatan yang lebih dan lebih, kesehatan yang supranatural daripada Tuhan atas gembala kami. Diberkati segala lutut-lututnya Tuhan dalam nama Yesus, sendi-sendinya dalam nama Yesus yang berkuasa Tuhan. Engkau akan memperbarui Tuhan Yesus segala organ-organ dalam tubuhnya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Engkau Allah yang berkuasa dengan darah Yesus. Tuhan Yesus berkuasa melingkupi menjagai hamba kami. Om siang di tempat ini dalam nama Yesus yang berkuasa. Setiap apapun yang dilakukan Tuhan lebih dan lebih untuk Engkau, sehingga Tuhan akan terjadi transfer kepada jemaat di tempat ini Tuhan. Mereka akan lebih dan lebih sehingga Engkau mengangkat pelayan di tempat ini menjadi orang dan orang yang luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus, bahkan pengajar-pengajar yang luar biasa, jemaat-jemaat yang luar biasa, jemaat-jemaat yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus Bapa, dan lebih Tuhan ada bangun di tempat ini Tuhan, sehingga power itu akan terjadi kepada setiap jemaat-jemaat di tempat ini, dan lebih Tuhan akan mengerjakan di tempat ini. Mungkin jemaat di tempat ini sangat sedikit, tapi kami percaya kami punya dampak di luar sana. Kami punya dampak Tuhan Yesus. Tidak menjadi batu sandungan atas perkataan kami di dalam kami, tapi kami membawa terang di setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi Tuhan satu-satunya orang melihat bahwa ada terang dalam kehidupan kami. Karakter kami seperti karakter Yesus. Mungkin kami tidak pandai berkata-kata, tetapi melalui tingkah laku kami mereka melihat bahwa cerminan kami adalah kasih daripada Kristus, cahaya daripada Tuhan Yesus mengalir pada setiap kami. Sehingga orang melihat dalam perkataan kami, tingkah laku mereka melihat siapa yang dia sembah, karakternya lain daripada yang lain daripada itu. Mereka akan bertanya, siapa yang kami sembah, siapa yang kami ikut, siapa yang kami layani selama ini. Adalah Yesus yang berkuasa. Karena mereka juga menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui setiap perkataan kami tidak berbohong, kami tidak berdusta, bahwa itulah yang kami lakukan kepada Engkau. Diberkatilah Ibu Gembala kami dari Yesus yang berkuasa. Biar dia menjadi penopang dalam pekerjaan tempat ini, menjadi pendoa penolong bagi suami, bagi anak-anaknya, Tuhan, keluarga besarnya dalam nama Yesus. Kau berkati. Kau pernah Ibu Gembala kami dengan darah Yesus yang berkuasa. Segala pendengar-pendengar yang tidak baik, pendengar-pendengar kata-kata yang tidak baik dalam telinga tutup dalam nama Yesus yang berkuasa. Biarlah hatinya Tuhan tetap terus kepada Engkau, pikirannya tetap kepada Engkau. Kuasai hamba-Mu Ibu Gembala kami dengan darah Yesus yang berkuasa. Apa menjadi pergumulannya pada saat Tuhan yang besar yang kami sembah itu adalah lebih daripada apapun. Dia yang berkuasa, Dia bisa memberikan apapun yang kami minta, tapi tetap kami mengerjakan apa yang Tuhan mau. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam nama Yesus yang berkuasa. Segala kebutuhan pergumulan Ibu Gembala kami tempat kami yang percaya Tuhan. Dengan sendirinya Engkau mencapai kami akan tergabung-kagum dengan apa yang Kau lakukan. Itulah yang silakan lakukan di tempat. Itulah yang lakukan kepada Ibu Gembala kami, keluarga besar mereka di dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami lepaskan berkat atas Oma, kami lepaskan berkat atas Oma, kami lepaskan semuanya berkat atas Oma. Karena diberkati dia keluar masuk itu terus dengan darah Yesus yang berkuasa. Kau berkati Tuhan Yesus dia mungkin akan menyelesaikan penginjilan setiap keadaan keluarganya dan setiap orang-orang yang dia jumpai dalam nama Yesus yang berkuasa. Kau berkati Angel, kau berkati kesehatannya, kau jumpa segala kebutuhan mereka di dalam nama Yesus yang berkuasa. Biarlah nama
Selama ini Tuhan apapun dia lakukan semuanya untuk Tuhan. Segala hidupnya juga untuk Tuhan. Diberkatilah Bapak Bapak di dalam nama Yesus yang berkuasa. Diberkatilah keturunannya cucu, mantu-mantunya diberkati Tuhan. Mempunyai berkat yang berlipat kali ganda di dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Kau berkati juga pelayanan Tuhan GPPS yang ada di Balo yang ada Tuhan. Dalam kau semua ambil ahli Tuhan pelayanan di tempat itu. Kau berkati kajian untuk lebih lagi dan lebih lagi. Bicaralah Roh Kudus seperti apa yang kau mau. Bicaralah kau Tuhan dengan kasih dan penuh cinta. Berbicaralah. Kau berkatilah Kak Vera. Kau berkatilah kedua anaknya. Apapun yang dikerjakan anak dalam semuanya berhasil untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati Kak Sonya, diberkati Kak Hani pelayanan Batu Aji Kak Esther. Berkatilah semuanya pelayanan Tuhan, opa yang ada, cucu mantu, segala yang ada Tuhan. Diberkatilah pelayanan semua itu hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semuanya mengikuti karakter seperti karakter opa yang mereka melakukan semuanya untuk Tuhan. Dan semuanya Tuhan akan gantikan apa yang terhilang. Tuhan gantikan dalam nama Yesus yang berkuasa. Yang sudah hilang akan kembali dalam nama Yesus yang berkuasa. Berkati Kak Hani. Terus kau berkati kesehatannya, kau berkati di dalam pelayanannya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan. Kami serahkan juga jemaat-jemaat di tempat ini. Anak kami percaya jemaat-jemaat yang tinggal di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang baik. Kami percaya Tuhan jemaat-jemaat yang baik. Mungkin pikiran mereka pada saat ini terus Tuhan Yesus, mereka mau terus berjuang untuk mengikuti Engkau Tuhan, melawan damai ini Tuhan. Segala Tuhan kutuk-kutuk di masa lalu atau Tuhan berdamai mereka dengan masa lalu. Keadaan mereka di masa lalu mereka berdamai dalam nama Yesus berkuasa. Berdamai dengan orang tua mereka, berdamai dengan keluarga mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Segala kutuk Engkau mengubah menjadi berkat. Kami percaya Tuhan, biarlah jemaat-jemaat di tempat ini mereka mempunyai pedoman kepada Kristus. Tujuan mereka hanya kepada Yesus, fokus kepada Yesus dalam nama Yesus yang berkuasa. Sehingga jemaat-jemaat di tempat ini jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan. Diberkatilah jemaat-jemaat di tempat ini. Kami percaya jemaat-jemaat di tempat ini akan diperbarui oleh Tuhan. Roh Kudus akan pulihkan keluarga demi keluarga. Bahkan setiap remaja pemuda ujian sekolah minggu akan dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga jemaat yang kudus yang mau diinginkan Tuhan, jemaat yang mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kedua kalinya. Cover Tuhan setiap kami di tempat ini, gembala, suami istri bahkan anak-anak mereka, jemaat kaum bapak kaum ibu, saling menolong, saling mendoakan satu sama lain di dalam nama Yesus yang berkuasa. Pada saat berdoa itu kami menyambut dalam nama tangan yang berkuasa. Ada api kemuliaan Tuhan terpancar dalam setiap kehidupan keluarga kami dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Secara daging kami ingin marah, tapi Kau katakan kami tidak boleh marah. Kami harus dengan lembut melayani Tuhan. Ajari kami terus dengan lembut untuk Tuhan melayani setiap jiwa-jiwa. Dengan kesabaran, dengan penuh kesabaran daripada Tuhan. Dengan cara-Mu kami mengasihi mereka. Kami percaya dengan kasih kami melayani mereka. Dengan kasih juga Tuhan akan menjamah mereka. Dalam nama Yesus Kau berkati juga Tuhan Pak Destin yang ada. Kau berkati pengurapan ganda terjadi Tuhan. Kau berkati Tuhan seperti Tuhan Yesus Kristus yang ada di kerjaan kuasa. Semoga segala dana-dana yang dia butuhkan dalam nama Yesus kuasa. Kami percaya Tuhan pada saat anak-anak Kau mengutamakan Engkau, Kau akan memberikan berkat itu. Kau mengirim segala sesuatu Tuhan, orang-orang yang kami tidak kenal akan mengirim berkat itu pada saat itu kami butuhkan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Karena Engkau Allah yang kaya, Engkau adalah sumber segalanya. Kami percaya Tuhan Yesus. Bahkan dalam Yesaya 55 berkata Tuhan, orang yang tidak punya uang datanglah kepadaku. Engkau yang berkata sendiri, orang yang tidak punya uang datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, itu adalah firman-Mu yang berkata Tuhan. Itu bukan perkataan manusia. Yesaya katakan, orang yang tidak punya uang datanglah kepadaku. Kami percaya kita datang kepada Yesus yang berkuasa. Diberkati keluarganya, diberkati anak istrinya, anak-anak yang diberkati. Berkati Tuhan kepintaran dalam Tuhan yang berkuasa. Kepintaran-kepintaran yang lebih lagi kepada dalam nama Yesus yang berkuasa. Bedakan dia Tuhan anak-anaknya dengan anak yang lain. Diberkati anaknya untuk dengan darah Yesus yang berkuasa. Diberkati setiap keluarga bersama dalam nama Yesus yang berkuasa. Perlindungan Tuhan, berkati ibunya. Dia lagi masa diberkati kesehatan melalui kesehatan Tuhan Yesus, pergumulan setiap apapun dalam keluarga pada saat berkati. Dia juga tetap sabar di dalam melayani keluarganya. Sehingga keluarganya akan berbalik dan menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bersatu untuk hormat kemuliaan. Kami berdoa juga Tuhan buat Pak Valen yang ada. Dan terus Pak Valen Tuhan apapun proses yang alami Tuhan pada saat ini, kami percaya semua mendatangkan kebaikan. Tuhan melihat iman kami kepada Engkau, apakah kami tetap beriman kepada Yesus. Biarlah juga iman Pak Valen itu tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah sumber segalanya. Apa yang dia buka, dia tidak akan bisa ada yang menutupnya. Siapa yang sudah menutup tidak akan bisa membuka. Berkat yang Tuhan percayakan kepada Pak Valen yang ada. Tetap percaya kepada Yesus. Tetap bergumul kepada Yesus. Berkata jadi seorang pendoa, menjadi teladan bagi keluarga besarnya, bagi juga Tuhan Yesus menjadi menantu kesayangan, menantu yang kami makan Tuhan, mulutnya diurapi, tangan yang diurapi. Berkati Ibu Dewi ini Bapak menjadi
Tuhan Yesus setiap adik-adiknya, kakak-kakak iparnya Tuhan Yesus. Biarlah melihat karakter Yesus yang besar dalam hidup dia yang ada, sehingga mereka akan berbalik menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diberkati Berna juga yang ada, diberkati juga Eka yang ada Tuhan. Biarlah juga terus dia maju di dalam Engkau, terus berjalan di dalam Engkau Tuhan. Pada saat dia mengerjakan apa yang Tuhan mau, segala sesuatu yang Tuhan buka, segala kunci-kunci itu Tuhan akan buka di dalam nama Yesus yang berkuasa. Diberkati dalam pengabdiannya, diberkati juga dalam pergumulan dan pekerjaan. Tuhan buka jalan dalam Yesus yang berkuasa. Diberkati juga Kris yang ada Tuhan. Biarlah terus dia Tuhan memberkati. Keluar masuk tutup fokus dengan darah Yesus yang berkuasa. Engkau memberkati Kris. Berikanlah hikmat pewahyuan kepada Kris yang ada. Cukuplah segala kebutuhan apa yang dia butuhkan. Berikanlah juga Tuhan Yesus teman-teman yang baik kepada dia, teman-teman yang mengasihi, teman yang sayang kepada dia. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, Engkau berkati. Kami lepaskan berkat atas Pulau Batam di tempat ini. Kami lepaskan berkat atas Pulau Batam. Dalam Pulau Batam penuh dengan pemulihan. Pulau Batam penuh dengan berkat. Pulau Batam penuh dengan pertobatan dalam nama Yesus yang berkuasa. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, mempunyai karakter seperti karakter Yesus. Mereka berjuang untuk kepentingan Pulau Batam ini yang ada. Di dalam nama Yesus, segala sesuatu yang selama ini tidak benar Tuhan itu akan buka. Sehingga pemimpin itu akan melihat bahwa mereka harus hidup berjuang untuk Pulau Batam ini. Bukan untuk kekayaan mereka sendiri, untuk kesenangan mereka sendiri. Mereka melihat orang-orang yang menderita kelaparan, dia mempunyai pekerjaan, gelandang-gelandangan. Mereka melihat, jangan mereka lihat untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi mereka melihat karakter Yesus, sehingga mereka mau membebaskan dalam nama Yesus yang berkuasa. Diberkati Pulau Batam ini sehingga perusahaan-perusahaan akan berdiri. Persiapkanlah anak-anak Tuhan mempunyai modal untuk mendirikan suatu perusahaan, kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Pulihkanlah Tuhan setiap gereja-gereja yang ada. Biarlah setiap pendeta-pendeta bukan penuh dengan kenyamanan. Mereka nyaman pada saat ini Tuhan, mereka nyaman dengan keadaan. Biarlah mereka menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Penuh dengan seorang hati hamba, kerendahan hati dalam nama Yesus yang berkuasa. Pelayan-pelayan Tuhan dalam nama Yesus yang berkuasa. Pulihkan. Biarlah semua yang penuh dengan standar kepada Roh Kudus yang ada dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami lepaskan berkat atas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini pulihkan Tuhan. Bangsa Indonesia penuh dengan pertobatan. Kami lepaskan berkat atas bangsa Indonesia ini. Ampunlah kesalahan-kesalahan pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang menyakiti hatimu. Kami minta ampun di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan atas bangsa ini. Kami lepaskan berkat atas Prabowo, bahkan wakil presiden yang ada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Segala perpecahan Tuhan yang menjatuhkan Pak Gibran, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah pemimpin yang benar yang takut akan Tuhan berdiri atas bangsa ini Tuhan. Tidak ada bisa memecahkan bangsa ini. Tuhan Yesus yang berdiri atas bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, pertobatan akan terjadi atas bangsa Indonesia. Bahwa Tuhan Engkau sudah memperlihatkan banyak orang-orang yang berdoa, orang-orang yang kudus untuk bangsa Indonesia ini Bapak. Segala malapetaka jauhkan dari bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan apapun yang terjadi, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Supaya setiap anak-anak Tuhan melihat bahwa itu adalah tanda-tanda untuk setiap kami berbalik kepada Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa, kami lepaskan berkat atas lingkungan ini. Biarlah lingkungan ini penuh dengan pujian, lingkungan yang takut akan Tuhan. Semuanya yang suka memuji dengan sebelum air semuanya penuh dengan pertobatan takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa, mereka bertobat takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa, kami lepaskan berkat Tuhan atas tanah di tempat ini. Biarlah tanah ini diperdamaikan dengan darah Yesus yang berkuasa. Engkau berdiri atas tanah-tanah di tempat ini. Engkau yang berdiri, Yesus yang berkuasa. Yang kami sembah itu yang berkuasa adalah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus lingkungan di tempat ini, mereka pulih diberikan oleh Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus yang berkuasa, kami lepaskan berkat Tuhan atas tempat di tempat ini. Dalam nama Yesus yang berkuasa, kami lepaskan juga Tuhan berkat buat cuaca besok. Amin. Haleluya. Jamah hati mereka Tuhan. Untuk mereka mau datang beribadah bukan karena paksaan. Amin. Mereka membutuhkan Yesus. Mereka membutuhkan Karena Yesus. mereka mengasihi Yesus, karena mereka cinta Kami Yesus, tidak bisa memaksa mereka cinta hari sabat. Buatlah hati mereka untuk datang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih Ingatkan mereka, isahkan mereka, sadarkan Karena ada yang bisa Tuhan mereka mengampuni mereka, tidak ada yang bisa mengampuni dosa mereka selain Yesus. Dalam nama Yesus yang berkuasa, kami lepaskan berkat atas pelayanan besok Tuhan Yesus. Kau memberkati pujian, Kau berkati singa, Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Persiapkan mulai dari hidup. Haleluya. Apa yang Kau sampaikan Roh Ya. Kudus. Kuasai hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Roh Kudus-Mu yang berbicara, pengurapan Tuhan Yesus ada pada Amin, hamba-Mu yang amin. menyampaikan firman-Mu. Dan setiap jemaat-jemaat yang mendengar, hati mereka diubahkan oleh Tuhan. Mereka mempunyai hati yang baik. Mereka tunduk kepada otoritas Tuhan. Dalam
dalam nama Yesus yang berkuasa, Engkau mengambil alih atas pengalaman Yesus Bapa. Amin. Tuhan Yesus Roh Kudus yang hadir Yes. Tuhan hadir. Kami siap Tuhan Yesus untuk juga Tuhan mendengarkan sebentar firman-Mu, biarlah kami semuanya dikuduskan oleh firman-Mu. Ya, Karena Yesus. firman-Mu telah memulihkan kami, firman-Mu telah segala sesuatu mengubahkan kami Tuhan. Firman-Mu yang juga mengajar kami untuk mendekat kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami, Yes. menjadi langkah-langkah dalam setiap kehidupan kami. Kami terima Tuhan Yesus firman ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam buat kita semua. Ya, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan ya. Terima kasih hari ini semua tim bisa hadir. Tuhan memberkati, baik Kak Eka yang ada, Kak Risna, tetapi juga Bang Valen dan Kak Dewi, Bang Bernard yang ada, Pak Disti. Tuhan memberkati. Bahkan juga kami hambanya, Tuhan memberkati. Satu hal adalah biar terus kita memiliki roh ketaatan, amin. Roh kesetiaan, roh yang dengar-dengaran. Firman Tuhan tadi malam saya bawakan di bulan 4 adalah biarlah Yesus semakin besar, kita semakin kecil, amin. Artinya semuanya Yesus yang ada ya. Yesus itu bertumbuh ya, jangan bayi. Walaupun setiap bulan Desember kita merayakan Natal, kelahiran Yesus yang lahir terus, amin. Harus sampai bisa jalan, berlari, merangkak dan lain sebagainya, amin. Ya, sampai juga bisa dia berperang seperti Daud ya. Puji nama Tuhan. Satu hal adalah biar terus kita mempersiapkan diri ya, karena saudara dikasih oleh Tuhan. Saya tadi malam ada dan kesaksian seorang hamba Tuhan, sekalipun dia sudah melayani, sudah punya gereja, sudah punya jemaat, dia katakan tetapi dia melakukan juga kekejian di mata Tuhan ya, karena dia terikat, karena juga dia belum dipulihkan, karena juga dia belum mengalami pertobatan. Jadi saudaraku, iblis itu tidak pandang bulu. Mau jemaah dia, mau pelayan Tuhan, mau pendeta, kaliber apapun dia, kalau dia tidak bisa penguasaan diri, kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, kalau tidak Yesusnya yang besar, habislah sudah ya saudaraku. Bayangkan saja dia bisa berkhotbah pada dia melakukan zina, saudara dikasih oleh Tuhan ya. Saya nggak menuntut sampai habis karena hati saya miris ya, dalam arti begini, dia sudah mempelajari firman, sudah mengetahui firman, kok dia melakukan kejahatan gitu. Terus dia naik mimbar khotbah, apa jemaahnya itu semangat seperti dia menjadi gitu ya, transfer itu habislah semua itu nantinya ya kan, karena dia kan otoritas itu kan turun. Kalau kita kudus kan semuanya jadi kudus, amin. Air keran itu coba dari sentralnya dari hati di sana itu dikasih racun, semuanya mati atau hidup? Mati. Ya coba dikasih vitamin, semuanya sehat atau mati? Sehat. Begitu juga dengan otoritas seorang hamba Tuhan ya. Oke, selanjutnya kita bicarakan pada tante dan saya ambil alih pula. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam bagi kita semuanya. Salam. Ya, jadi kalau kita dengar preaching, kita ini kan para pendoa. Dengar preaching beberapa perikop dan beberapa ayat. Amin. Nanti pasti ada yang dimana roh Tuhan itu berbicara kepada kita. Yes. Dan menyentuh hati kita untuk kita benar-benar pahami dan gali lagi maksud Tuhan, karyakan itu sepintas. Jadi sekali lagi kalau kita dengar preaching di gereja kita, baik secara online dan secara onsite, itu hanya 1%. Kita harus ingat itu hanya 1%. Makanya penting dicatat. Ya, itu hanya 1% ya dari hambanya. Dan 99,9% itu harus kita sendiri yang mencari, menggali supaya kita paham, begitu ya. 99,9% itu harus dari kita sendiri yang mengusahakan kebenaran dan membaca firman. Makanya sedangkan kami sambil kerja sambil apa, kami itu 24 jam ya, kecuali tidur kami putar terus khotbah dari blessing ya, bahkan khotbah dari blessing kami putar ulang. Apakah Kalimantan? Mana mungkin ke gereja lain kita mendengar gereja sendiri yang kita belum lakukan, masa yang lain nggak akan nyambung ya.
mengisi tubuh rohani kita gitu. Jadi ayat yang mana gitu kan. Jadi saya dengar gitu. Yang paling menyentuh saya itu, saya ingat Om Siana tuh bahas semalam itu, dia bilang dia nonton di tayangan online, TikTok ataupun yang lain. Ini online loh, dia ngajar online. Baru ada yang bilang, saya maulah jadi orang Kristen, saya mau dibaptis. Saya tunggu dulu, lu mau nggak bertobat? Kalau nggak mau bertobat nggak usah. Nah, itu ya. Ya, kita harus kayak gitu untuk jadi kita sama orang siapapun yang akan kalian injili atau siapapun yang sudah jadi jemaat. Ya kalau nggak mau bertobat nggak usah jadi jemaat di sini. Itu tugas kalian menginjil. Kak Dewi apa hasilnya kalian, Kak Dewi besuk yang sakit itu? Apa pelayanan yang dia? Iya benar. Selama yang ibu tua yang kalian besuk, apa hasilnya? Ya kalau dari gereja nggak usah tanya lah. Itu satu keluarga besar, dua keluarga besar, tiga keluarga besar. Waktu baru datang semuanya tinggal di rumah oma, rumah opa. Iya, makan tidur. Saya sakitnya karena saya dari kecil. Mereka tinggal di rumah semuanya sampai mereka semuanya dapat kerjaan, dapat rumah, pindah ke Bengkok, pindah ke mana-mana. Mereka semua keluarga besar itu satu pun tidak datang. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang di gereja opa itu datang dari kota semalam. Ada banyak yang ditampung di sana ya. Itu banyak itu. Termasuk Pak Obed itu dulu pertama itu tinggal di Ya, sana. semua. Sudah mudik Ya. itu. Karis. Sedangkan kami ini sudah bagus-bagus sudah sih. Lo pergi ke sana, lo harus selalu berterima kasih ya. Digituin sama mentor kita yang antar dia itu. Syahan, perhatikan itu sana ya. Kamu kan dari sana. Mengapa kami bikin doa setiap Jumat? Dia yang suruh. Iya. Kamu lihat di situ ibadahnya Bapak bagaimana? terima kasih, doakan itu. Kamu kan dari situ. Doanya bagaimana itu? Kenapa tidak rapi? Loh, kok tidak rapi? Kalau secara daging Bapak yang kalian Krishna, apa urusannya ya? Tugas orang itulah. Tugas orang itu. Kalau jadi sini udah berat tugas kami. Sedangkan kami sini masih kok menderita. Berapa? Mau berbagi lagi. Tapi ketaatan itu mendatangkan kuasa. Amin. Ya, kalau kita nggak taat, itu namanya mendengar suara Tuhan itu loh. Yes. Gitu. Kamu perhatikan, karena ini ibadah di sana, ibadah di sini. Itu kamu perhatikan, karena kalau berdoa itu yang di kursi doa loh. Kalau berdoa itu yang di kursi doa. Yes. Ya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa nggak ngangkat, kenapa nggak ada urapan? Bukan orang sana yang ditegur, di kursi di bawah kok kita. Yang betul-betul kita yang hamba loh. Bawa api. Hah? Bawa api. Ya, bawa api sana. Kamu dengar-dengar loh. Terima kasih lah ya, Karisna Bang Kamu Pak. kalau nggak dengar-dengar, dia nanti anakmu. Langsung gitu. Ke sana bawa api. Kamu kalau tidak dengar-dengar, dia nanti anakmu. Makanya perhatikan jemaat-jemaat ini. Dia nanti anaknya. Aku juga lakuin aja, masa aku yang dimarah kalian enggak. Dia Kak Dewi, Kak Desi, dia nanti anak kalian. Generasi di bawah. Kayak itu. Kalau kita pelayan itu seperti itu, nasihat Tuhan itu nggak main-main, bukan bahasa-bahasa anak bayi, ya. Gini. Dulu juga waktu antinya sakit kan hamba Tuhan yang kita pakai dari Jakarta kan dia terus terang, ibu makan uang Tuhan. Mana ingat itu langsung anak bayar. Oh, ngeri loh. Iya. Sakit, Kalian jangan ke sana. Kau makan uang Tuhan, berarti tidak Kak Dewi. Yang cuma besar-besar aja Kak Dewi sama Bang Valen. Harus bawa berita pertobatan. Sebelum mati bertobat, karena udah mimpi mati loh. Jangan nyembah-nyembah, bertobat dulu. Iya, iya gitu. Minta ampun, Iya. mengampuni. Makanya kita Itu yang pertama. punya roh Tuhan ya supaya kita bisa ngomong sekali apapun dia. Kalau dia bertobat dia sembuh, kalau enggak hilang. Jadi siang-siang lu nggak mau tahu, lu lihat ini tulang bisa turun loh. Saya aja kalau Tuhan suruh pergi kemana lu, pergi kau layani hambaku yang di gereja Ono, pergi kau layani ini kasus-kasus perzinahan, kasus perselingkuhan gereja besar, no. Memang dia dipanggil kayak gitu. Ini jemaat yang ini rusak ini, kutu nenek moyang perzina semua, kebanyakan perzinahan, perselingkuhan. Itu kelas-kelas pendeta, gembala-gembala besar dia pergi layani. Yuk pergi sana, perdamaikan itu, kemana ada sana, ke Jakarta kemana. Kalau nggak ada, ini turun. Tanda itu dulu penggembalaan
dia fokus menjadi pendoa, itulah dia dengar suara Tuhan. Jadi kalau orang dengar suara Tuhan waktu mati, dia tuh dikenal Tuhan. Di mana panggil? Kalau di sini keliling-keliling dia misionari dia, menolong orang-orang yang tidak ada yang mau menjangkau, tidak ada yang memperhatikan. Itu untuk kepentingan tubuh Kristus. Lu lihat ini turun nih. Setiap kali aku nggak mau dengar dia turun. Kalau sama Tuhan yang dari Tuhan itu dia setiap kali nggak tahan itu kayak Yunus kan ditelan ikan. Ya mau kau Bernard, yang mau ya Bernard. Ya jadi dengan ini kita mengerti ya, kita ini kalau orang pilihan Tuhan itu dia salah sedikit dilibas. Ya. Jangan diri dengan orang yang berbuat jahat. Kok dia baik-baik saja? Dia bukan orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan, dia tak perlu menderita karena memang nggak dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Karena memang tidak dipilih untuk diselamatkan. Begitu ya. Jadi begitu. Jadi saya selalu katakan semuanya harus dari hati. Amin. Dari hati. Ya, dari hati kita. Coba saya yang bertobat itu ya. Saya mau jadi orang Kristen, kamu jangan jadi orang Kristen, kamu mau gak bertobat? Kalau gak mau bertobat, gak usah jadi orang Kristen. Benar, basicnya bertobat, karena tema pemuridan kita bertobat. Untuk mau jadi orang Kristen saja, harus bertobat dulu. Mau jadi orang Kristen. Apalagi kalau mau jadi jemaat di gereja lokal, harus punya buah pertobatan dulu. Nah, beda ya. Kamu mau jadi orang Kristen, kamu harus dibaptis dulu. Sebelum dibaptis kamu harus bertobat dulu. Terus kalau kamu mau jadi member di gereja lokal, kamu harus punya buah pertobatan dulu. Beda bertobat. Bertobat itu terima Yesus, mengaku dosa, bla 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 bla. Baru setia, bla bla bla. Setia menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kita nggak bisa lihat orang-orang. Kita lihat kalau sudah ada buah pertobatan, kamu boleh mendaftar menjadi jemaat gereja lokal. Karena kalau kamu sudah ada buah pertobatan, berarti dia sudah saleh. Dia sudah lahir baru. Dia sudah punya love sama Tuhan. Dia sudah punya hati seperti jemaat Kisah Rasul 2 dengan keluarga Cornelius, Kisah Rasul 10, atau Ulangan 6, atau Kejadian 12 Bapak Abraham. Maka di gereja itu dia bisa dididik untuk menjadi anak rohani yang baik. Setelah dia bisa menjadi anak rohani yang baik, Timotius kecilnya Tuhan Yesus, baru dia bisa menjadi pelayan Kristus yang baik. Itu perjalanan kerohanian kita sebagai domba-domba yang digembalakan Tuhan Yesus. Di luar itu bukan, nggak masuk di Tuhan. Ya, yang kalau yang dia pemecah belah itu sudah VIP lautan api, nggak usah dibahas. Tidak perlu. Karena itu pilihan itu. Kita udah berapa kali diajak sini ya. Lucy itu dan kumpulannya tidak pernah diampuni. Yudas tidak pernah diampuni. Dan tak dikunjungi waktu mati. Iya, tidak. Murid-murid Yesus tidak sibuk mengunjungi kematian pengkhianat. Perhatikan itu, karena banyak pengkhianat akan mati. Brexit juga begitu ya. Lebih bagus Anda datangi keluarga Anda. Yes. Injil, doakan, lepaskan berkat, ponakan-ponakan. Karena itu keluarga Anda. Begitu. Karena banyak orang di sini mengunjungi pengkhianat. Untuk apa sayang? Itu pilihannya. Ya, pilihannya. Begitu. Kan kita udah diajar Bible study kan? Kita nggak main-main. Waktu kemarin di rumah Bapak Efraim, saya renungkan ya. Maksudnya begini. Kalau kursi itu tegur, kok kalian sedih ya dengan orang yang keluar di sini? Bukankah kalian orang di sini kalian masih hidup, masih ada nafas? Bukankah kita dengan di sini? Bukankah kita orang-orang bawah yang di sini? Kita masih hidup. Sampai kalian sedih dengan orang-orang yang sudah mati itu, atau orang yang sudah jadi Yudas, jadi Lucy di gereja ini? Bukankah kalian di sini yang awal masih hidup? Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bukankah kalian masih hidup? Krishna, Samuel, dan kawan-kawan, dan kami dari balai ke sini. Bukankah kalian ini masih hidup? Kalian itu berapa banyak itu semua udah mati? Mereka hanya numpang saja. Mereka hanya menjadi pengunjung di bumi ini maupun di gereja ini. Semuanya udah pada mati. Ke surga atau tidak bukan urusan kita. Maksud saya, Tuhan tuh tahu hati jemaat. Tuhan tahu hati kita. Kita sedih dengan pekerjaan. Kenapa yang sedih? Bukankah kamu masih hidup? Ya Tuhan, terima kasih.
supaya saya mengasihi Tuhan, supaya saya benar-benar mempersiapkan diri. Kalau mati seperti mereka, masuk surga nggak lu? Perhatikan diri kamu, ya Tuhan. Kalau Tuhan mengajar kita seperti itu baik-baik. Itu mengingatkan kesaksian ya jemaat yang setia. Waktu kita melayani Bapak Chandra di rumah sakit Budi Kemuliaan, air hidupnya kan berdamai ya dengan kakak-kakaknya semua, mereka minta ampun, nangis-nangis aja situ ya Bu. Baru dia napasnya habis ya. Itu lu endingnya bagus lu. Terus aja Bapak Chandra itu setia kan, walaupun gak setia dia beribadah tapi setia sampai mati. Semuanya dari hati ya. Dan dia pamit, tante aku sudah mau pergi ya, tante tak dengar. Oh sudah, aduh ini sudah mau pulang gitu ya. Kami gak bisa juga tahan sama Tuhan Yesus kembalikan nafas, gak bisa dia. Dia sudah pamit, tante aku sudah dijemput mau pulang gitu kan. Maksud saya inilah kesadaran kakak adik semuanya minta ampun dan udah pulang dia dengan damai, amin. Maksud saya dia itu belum sempat jadi jemaat yang setia seperti kita, belum pernah menjadi pelayan Tuhan, tapi Tuhan itu tahu hatinya. Amin. Tuhan tahu hatinya. Kenapa dia begitu? Istrinya dari bukan Kristen jadi Kristen ya Bu ya. Iya. Tuhan tahu hatinya. Waktu sebelum dia sakit, kami itu udah jumpa berapa kali di Samen. Ayolah ibadah, ini gitu kan. Sibuklah itulah inilah. Jadi berapa kali kami jumpa ibadah yang sibuk bekerja, ya namanya kita kan itulah kasih itu. Berapa kali berjumpa gitu, ayo kita ibadah gitu. Padahal keluarganya dulu yang ibadah di sini, tapi keluarganya itu tidak setia di sini. Sudah diberkati lagi, bukan memperhatikan keluarganya yang belum percaya Yesus, yang belum diberkati gitu. Itulah gunanya kita sebagai jemaat. Kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, dari kita ini nanti Tuhan akan menjamah keluarga kita. Gitu loh, maksud saya. Kan nggak ada. Keluarganya dulu yang awal-awal diberkati itu keluarganya, kakaknya. Tapi kemana dia? Nggak pernah bertobat sampai hari ini. Kasihan kali. Dia nggak punya hati untuk keluarganya. Itu kan kita punya hati. Ayolah ibadah, nggak mau dia. Tapi waktu sakit, ya sakit kan, karena istrinya masih ada di sini. Kami datangi baru berapa kali, ternyata lama-lama semakin parah. Itu ya. Jadi dia ingat panggil dulu tante dan om, makanya kami ditelepon. Kami nggak nyangka dia akan pulang, dia masih cuma kita tembak langsung ya. Iya, di rawat di rumah sakit itu badannya masih bisa ngomong kok. Gitu. Tapi hati kami itu kan, cepat kami kita pergi gitu. Itu jam 11 seharusnya kami pulang jam 2. Itu loh, Tuhan itu kalau ngomong kayak gitu. Ayo pagi cepat kita pergi, jam 11 kami langsung berangkat. Kalau nggak salah dia sebelum jam 1 dia mati. Masih bisa ngomong. Itu kami ditelepon, ternyata dia mau kawin sama kami. Dia berterima kasih. Dia belum sempat buat apa-apa di gereja ini, ibadah pun belum sempat, melayani belum sempat, memberi apapun belum sempat, jangankan persembahan apapun, orangnya dia belum datang kalau di persembahannya. Tapi Tuhan tahu hatinya ya. Amin. Tuhan tahu hatinya. Saya tidak tahu ya. Kan Tuhan yang tahu hatinya. Mungkin waktu berapa kali dilayani itu dia hatinya terbuka. Dan dia mungkin menyesal dosanya, saya tidak. Buktinya dia satu keluarga itu dia berdamai. Jadi 1 jam itu dia berdamai dengan kakak abangnya semuanya, nangis-nangis. Waktu kami datang, ini ngapain semua orang kami ngumpul di sini? Itu rupanya mereka kita suruh berdamai Bu. Satu-satu ya, satu minta maaf. Baru suruh mereka berdamai satu-satu. Baru kita nangis mereka keluar semuanya, baru kami masuk. Disitulah, oh tante, aku mau pergi, aku nggak dengar, si om yang dengar. Rupanya dia tunggu kami karena dia mau pamit. Jadi it's so sweet ya. Jadi nanti ya. Doa yang kita serahkan ya. Jadi kita mengerti ya. Gitu. Banyak orang bilang tante itu apa fokusnya lebih, itulah yang lebih jahat dari setan. Ya, kita tidak kayak gini. Kenapa? Justru Tuhan kayak gini kau selamatkan. Amin. Bagaimana yang sudah diberikan ini jadi tidak bisa lagi. Dia menghargai kasih karunia. Ya Tuhan panggil dia seandainya nanti kalau dia diizinkan hidup. Kalau dia menjadi manusia terus untuk apa? Ya, karena dia masih kuat, masih bisa ngomong. Ya sudah dia pamit Tuhan. Gitu ya. Maksud saya begini, enak aja dia mati. Dia nggak menderita. Dia hanya sakit-sakit biasa-biasa. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, tahun kedua dia mati. Ya, jadi maksud saya Tuhan itu baik. Seandainya istrinya nggak setia lagi ibadah di sini ya, kita nggak bisa
ngapain Bapak datangi ini? Karena di belakang kita ratusan gereja, semuanya berpikiran negatif. Kan dia sudah berada di gereja kami, ngapain Bapak bersedia? Kan tidak sopan toh, nama Tuhan tidak ditinggikan. Nanti di gereja kami supaya kalian mengerti ya, inilah kode etik pengembangan pergerejaan yang ada di bumi ini. Karena dia masih di sini, otomatis kami layan, tidak ada yang bisa menghalangi kita, begitu ya. Tapi kalau yang sudah nggak bisa lagi, udah itulah selamat jalan, begitu ya. Kenapa? Ya sekarang kita yang orang dalam, saya disentuh dengan firman Tuhan semalam itu Yohanes 3. Saya ada seringnya juga ya, karena saya mengerti dengan firman ini, saya mengerti hati Tuhan Yesus itu seperti apa waktu dia melayani, supaya nanti kalian mengerti. Amin. Sebelum kalian mau melayani, kalian harus punya hati seperti hati Yesus. Yes. Persiapkan dulu hati. Ayatnya yang ke-32, ayat 31 ya, dan 31 ya. Oke, kita baca. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Yesus ini sudah datang dari surga. Jadi kalau di Yohanes 17, Yesus katakan, Bapa, aku berdoa untuk mereka. Mereka ini sama dengan aku. Mereka bukan berasal dari dunia ini. Mereka ini berasal dari surga. Mereka berasal dari Engkau, dan Engkau yang memberikan mereka kepada aku. Makanya mereka mendengar aku. Mendengar aku, Yesusnya, hamba Allah, anak Allah. Dan mereka itu menerima preaching yang aku sampaikan, yang aku sudah terima dari Bapa. Jadi dua ya, gitu. Kalau kalian nggak terima kita, ya nggak akan nyambung, gitu. Kalau cuma terima, jadi harus dua. Ya orangnya kita terima sama preaching-nya kita terima. Amin. Begitu. Kalau kita nggak akan pernah bisa jadi anak rohani. Kalau kami nggak mencintai hamba Tuhan yang sudah mengembalakan kami, hati kami, kita tidak bisa memberi apa-apa kepada mereka, tapi hati kita respect, hormat karena mereka adalah Allah dan mereka menjadi hamba Tuhan. Kita berhubungan dengan baik, maka firman itu pun kita bisa terima dengan baik, begitu. Jadi dengan itulah baru bisa jadi murid. Jadi aku berdoa untuk mereka Bapa, ya mereka bukan berasal dari dunia ini. Nah, jadi orang-orang yang menerima Yesus, menerima roh kebenaran, menerima roh Allah, roh yang dari surga, roh kebenaran, dan menerima preaching, ya mereka menjadi murid Kristus. Jadi siapapun orang yang kayak gitu, mereka itu murid Yesus, dan mereka itu didoakan langsung oleh Tuhan Yesus. Itu didoakan langsung oleh Tuhan Yesus sampai nanti mereka menyelesaikan perjalanan mereka di bumi, mereka masuk alam roh dan mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi kita kalau punya roh kita udah mengerti. Ya, kalau dia yang kategori begini menerima gembala dan menerima peristiwa, dia berasal dari Tuhan. Kalau yang bukan, memang mereka bukan berasal dari surga. Mereka bukan berasal dari Bapa, mereka berasal dari dunia. Dia tidak akan dengar. Jadi kalau gembala saja tidak dengar, masa dia bisa dengar sama kalian? Dari mana jalannya? Kalau memang dia dengar kalian, mereka datang di sini bertobat. Karena kalian ini utusan Bapak Gembala, benar? Bapak Gembala utusan Gembala Blok 4 di sini. Kalian yang menerima Bapak Gembala, menerima prinsip kalian, menerima Tuhan Yesus, menerima firman-Nya. Urusan kalian dengan Tuhan yang memberkati kalian. Kami di sini utusan dari sana, kami taat. Urusan Tuhan lah yang melindungi kami. Urusan Tuhan lah yang menjaga kami. Kami kan utusan. Kalau kami waktu itu utusan dari Sulawesi Utara, mereka dikirim ke Kepri. Kemudian menjadi anak rohani Om Isa, melayani lagi di kota Batam. Utusan. Siapapun yang menerima Yesus ini utusan. Kalian ini utusan. Barang siapa mendengarkan kalian, mereka mendengar Tuhan. Kalau barang siapa tidak mendengar kalian, mereka tidak mendengar Tuhan. Kalau kalian mendengar kami, kalian mendengar Tuhan. Penurut kami, penurut Tuhan, itu kan ada kan Rasul Paulus di Tesalonika. Jadi kita paham ya. Jadi kita tidak bisa paksa orang.
Saya nggak tahu, saya ini nurut aja, gitu ya. Nggak susah loh jadi orang yang nurut. Ya ini tentang Yesus sendiri, ya kan. Kemudian ayatnya yang ke-32, ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Di sini dikatakan tidak seorang pun yang menerima preaching, teaching, kesaksian Tuhan Yesus. Kalau Yesus saja tidak diterima, masa kita diterima? Apalagi kalian. Inilah pelayanan Yesus. Saya sedih ya, oh Tuhan, ia memberi kesaksian. Waktu dia memberi kesaksian itu melalui preaching, teaching yang sudah dia khotbahkan, dia ajarkan, yang sudah ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah preachingnya. Di sini dikatakan tidak seorang pun. Jadi yang ribuan itu ngapain? Kejar berkat, kejar mujizat, tapi hati mereka tidak menerima Yesus dan tidak menerima kesaksian Yesus, preaching, teaching tentang kerajaan surga. Paham ya? Dari ayat ini kita mengerti. Roh Kudus mengajar kita secara detail. Saya ngerti Tuhan. Ya, tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Masih syukur aja sih, masih ada yang kalian. Iya. Masih dengan kesaksian kita ya. Kesaksian Yesus dari surga. Sama juga di Lukas 16, ya. Pendeta kirim dulu ke rumahku, pendeta. Oh, kalau mereka tidak menerima kesaksian para nabi, mereka tidak mendengar. Apalagi kalau dikirimkan orang yang bangkit dari kematian, mereka tidak mendengar. Karena mereka memang tidak mau mendengar, begitu ya, tidak menerima. Ya, jadi di sini dikatakan tidak seorang pun yang menerima kesaksian yang tulis Yohanes. Betapa sedihnya hati Yesus sebagai anak Allah, sebagai hamba datang ke dunia. Dia melihat semua yang dikerjakan Bapaknya, dan semua firman preaching itu yang dia sampaikan, dia katakan ini bukan dari aku, ini berasal dari Bapa. Dan di Matius 25, terimalah kerajaan Bapakku yang sudah disiapkan bagi engkau sebelum dunia dijadikan. Waktu aku susah, kau tolong aku. Waktu aku lapar, kau kasih aku makan. Waktu aku gak ada tempat tinggal, kau kasih aku tempat tinggal. Waktu aku gak punya baju, kau kasih aku baju. Itu adalah hamba Tuhan. Itu adalah saudara Tuhan Yesus. Kepada orang yang paling hina, siapakah yang mau jadi orang yang paling hina? Hanya hamba Tuhan yang melayani tanpa gaji, seperti Pak Minggu, seperti Pak Desti. Ada gaji. Itu saudara Tuhan Yesus. Sabar ya Pak Desti. Yang paling hina. Nanti gajinya besar di sana. Kalau kalian mau jadi orang yang paling hina, bagus. Itu namanya kalian benar-benar mau jadi saudara Tuhan Yesus. Mereka saudara Tuhan Yesus. Jadi jangan kaget ya kalau ditolak Tuhan Yesus semua orang, dan jangan kaget kalau diterima Tuhan Yesus. Terimalah kerajaan yang telah disiapkan oleh Bapakku. Apakah semua yang sudah selamat itu sudah menerima kerajaan? Belum. Nanti, ya, mereka masih di lobi surga. Ada yang di lobi surga, ada yang ada yang di halaman, ada yang sekarang nggak bisa masuk, tempatnya hanya di luar kerajaan. Ya, tapi kalau yang martir-martir itu mereka sudah stay di dalam kerajaan. Ada yang masih di luar. Nanti tunggu hari penghakiman. Semuanya yang menentukan itu. Tapi kalau yang sudah di dalam kerajaan itu sudah punya hak penuh. Yang iman martir, yang setia sampai akhir, model-model Rasul Paulus, Timotius, itu ada di dalam. Ya, jadi tidak seorang pun yang menerima. Tapi ada nggak yang menerima? Ada. Murid-muridnya. Ayat yang ke-33. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, yang mengaku bahwa Allah adalah benar. Siapa yang menerima Yesus? Siapa yang menerima preaching, teaching? Menerima preaching, teaching itu artinya kita bisa baca sendiri kitab Injil itu, kita terima, kita lakukan. Itu namanya artinya menerima. Kemudian diperlengkapi lagi dengan preaching, teaching melalui Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan preacher
yang ada di gereja lokal kita untuk membuat kita dewasa dan kuat dan mengenal Tuhan yang benar. Jadi di sini dikatakan siapa yang menerima kesaksian Yesus preaching-teachingnya, baik secara langsung maupun melalui face-to-face-nya, berarti orang tersebut mengaku bahwa Allah adalah benar. Yang tidak, berarti mereka tidak mengaku bahwa Allah adalah benar. Berarti semua preaching-teaching itu mengatakan bahwa Allah adalah benar. God is right, God is true. Yes. Karena semua preaching-teaching Injil itu kan tentang Allah, tentang Bapa itu yang sudah datang ke dunia melalui anaknya Yesus. Ya, orang Tuhan Yesus sudah mau datang, ini masih berdebat siapa Bapa, siapa Allah. Tritunggal. Ya, kalau ada yang nanya kayak gitu Kak Dewi, kalau nanya kau kalau mati, rohmu keluar. Tidak, itu dia jawabnya. Tak usah dulu kau tanya orang Kristen 3 atau 1 atau 2, ya. Kau tanya dia dirimu, nanti waktu kau mati, rohmu keluar kan? Iya kan? Oh iya Kak Dewi, roh manusia kalau mati keluar. Dari mana jalannya? Bisa tak kau jelaskan? Kalau dirimu aja tidak bisa kau jelaskan, untuk apa kau tanya tentang Tuhan? Kalau kau bisa jelaskan tentang dirimu, baru kau bisa bicara tentang Tuhan. Dirimu dan Tuhan aja gak bisa kau ceritakan, masa kamu cerita-ceritakannya tentang Tuhan? Kenapa rohmu bisa keluar? Berarti kau ini 1 atau 2. Berarti kau tidak terdiri dari satu partikel kan? Satu oknum kan? Kalau rohmu keluar, tubuhmu tidak, berarti kau lebih dari 1. Padahal kau cuma 1. Karena ada tubuhmu, ada jiwamu, ada rohmu. Kenapa bisa 3? Karena sama kau dengan penciptamu. Di Kejadian 1 ayat 26. Baca kau itu, tidak ada di situ agama, tidak ada di situ gereja. Yang ada di situ firman. Kau baca itu 1 pasal itu ya kau baca. Baru kau berdoa sujud sholat tahajud kah, atau kau orang semua doa puasa, pasti kau ketemu Tuhan. Amin. Yes. Dan sebetulnya dia udah bisa menangkan jiwa. Kalau memang hatinya, ya begitu. Untuk apa diperdebatkan? Ya kan, kalau hati kan keluar. Kalau kau cuma 1 saja, mana mungkin bisa tinggalkan tubuh dan rohmu keluar? Kalau hanya 1 saja bagian. Karena manusia itu kan 3 bagian. Jadi roh itu menyatu dengan jiwanya. Di situlah pikiran, perasaan semuanya menyatu dia. Tinggallah tubuhnya itu, rumahnya itu, pakaiannya itu, debu tanahnya itu. 2 bagian ini menyatu menjadi 1. Kembalilah dia kepada Sang Pencipta. Ya kan? Tempatnya di mana? Kau baca Lukas 16. Nanti mana? Aku Kak Dewi. Kau baca dulu Lukas 16 itu. Di situ ada orang kaya, di situ ada Ibrahim alaihissalam, di situ ada Lazarus. Di situ. Kenapa dia dibakar dalam nyala api? Di situ juga udah dijelaskan. Kenapa si Abraham itu ada di surga dan Lazarus sudah ditulis di kitab Keluaran, Kejadian, di kitab Kejadian. Kau baca dulu Alkitab itu. Kalau kau punya iman, kau selamat. Udah. Gak usah banyak-banyak khotbah. Gak perlu. Ya, dia sendiri karena aku 1%, 99,9% yang saya tahu. Begitu. Itu hanya 1% dikasih tahu ya. Nanti 99,9 kau sendiri harus cari tahu. Ya, itu tanggung jawabmu untuk keselamatan dirimu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Ayat yang ke-34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Yes. Siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena kita diutus di sini, kita yang harus menyampaikan firman Allah. Jadi kalau kalian keluar dari sini, kalian juga diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Allah. Sama. Bukan musik ya? Ya, sama ya. Jadi secara kelompok pemuritan itu di Yohanes 17. Lindungilah mereka dari yang jahat. Kenapa mereka Yesus doakan? Karena mereka itu sudah menerima Yesus, menjadi sahabat destinya Tuhan Yesus, dan sudah menerima preaching Tuhan Yesus. Di sini juga ada yang menerima, ada yang tidak. Dari ayat ini kita tahu sendiri, oh berarti ribuan orang itu Tuhan Yesus tidak terima engkau ya. Kayak gitu kita ngobrol sama Tuhan Yesus, bukan pakai suara. Kata Tuhan Yesus kan, ngobrol dengan Tuhan Yesus itu seperti ini. Pikiran kita sama hati kita, oh berarti orang yang
ribuan itu, mereka nggak terima Engkau ya Yesus. Mereka tidak terima preaching, buktinya mereka hanya menjadi follower yang rame-rame itu. Mereka tidak bersama-sama dengan Yesus ibadah, KKR, mengunjungi rumah-rumah, melayani rumah-rumah, melayani ibadah, menyiapkan, mensupport transportasi Bapak Gembalanya Yesus. Semua perempuan-perempuan kaya maupun laki-laki, mereka itu jadi donatur, mereka itu jadi sponsor, mereka itu jadi follower, mereka itu jadi murid. Lengkap kayak ini. Kalau ngajak orang lengkap. Dan kita bisa tahu perempuan-perempuan kaya itu, mereka jadi follower, jadi disciple, mereka korbankan. Aku cek, kenapa nggak ada kayak gini ya di sini Tuhan? Pasti ada. Pasti ada. Ada waktu. Ya, pasti ada. Ya, gini, ya. Siapa yang diutus Allah, dialah ya. Jadi maksudnya Om Sian itu, kalian kan orang kepercayaan, jadi Om Sian itu utus kalian. Yes. Jadi waktu kemarin itu Om Sian lihat WA, yang biasanya setiap malam selama bertahun-tahun itu kan telepon Om Sian, kalau sakit mau mati kan selalu nelfon. Video call. Iya, video call. Jadi waktu dia tidak ibadah sekali, 2 kali, Om Sian langsung buka WA, telepon dia sudah putusin. Blokir. Dia sudah blokir. Jahat nggak ini orang? Ya, tapi waktu utusan ke sana, dia cerita tentang Bapak Gembala. Tapi kalau nggak di sini itu jahat loh. Kalau dia sudah keluar, tidak lagi ibadah di sini, mengundurkan diri, baru kita blokir ya, kita keluarkan, kan sudah mengeluarkan diri. Bapak ini sampai sekarang kita nggak blokir. Bapak siapa? Bapak Nathan. Iya. Tapi sudah dikeluarin, kita nggak tahu. Maksudnya di Facebook aku Iya. masih berteman. Jadi karena dihubungi nggak bisa lagi, Om saya langsung kontak Mama Chandra. Iya. Dia ke sana. Kenapa nggak ibadah seketika? Mama Chandra juga lama dijawabnya. Iya. Baru setelah itu yang kedua dikirim lagi si Eri ke sana. Waktu kirim ke sana itu dia bernyanyi sudah menghina. Kalau sudah menghina untuk apa didatangi? Gitu loh. Karena sudah. Contohnya dia udah menghina mama bapak kalian, ya, mama bapak kandung kalian yang sudah melahirkan kalian, itu apa lagi? Sudah jadi bertobat. Amin. Begitu, ya. Karena dia, jadi makanya mimpinya apa? Pakai baju hitam, nangis ketawa. Pas doa. Waktu doa, kan sudah bolos di dalamnya. Kenapa? Waktu Eric besuk, dia katakan begini, aku nanti akan menjadi orang kaya, penyanyi yang terkenal. Nanti aku akan punya mobil emas. Aku sudah lihat mobil di dalamnya emas semuanya. Aku akan menjadi penyanyi yang terkenal, kaya. Makanya saya bilang hati-hati kita jadi pelayan mimbar. Saya sudah sekolah doa ini lagi diajari. Saya sudah sekolah doa di Duta Emas. Duta Emas ini yang diajari, ya, para pelayan Tuhan kita, pemusik, WL singer, para pelayan mimbar, ya. Kalau bukan Yesus pasti dia rusi. Jadi saya sudah bilang Om terus itu saya sudah diajar di sana. Berapa itu saya ikut sekolahnya 3 bulan terus saya ikut doanya, saya kejar itu bertahun-tahun, saya kejar doa di sana itu. Kayak Pak Desen gitu loh, ya, gereja lain sampai tutup, iya benar, sampai tutup, pindah, sampai hampir 5 tahun itu saya tetap dari yang belajar rajin pulang sampai dia tutup terus saya ikut, saya orangnya seperti itu. Kami nggak tutup ya Pak Desen, terus kami buka sampai marah. Iya, jadi kami ini sudah diajarin, jadi makanya kita tahu, ya, saudara diutus. Jadi kalau utusan 2 orang ini sudah ditolak, untuk apa lagi? Terakhir Pak Desen mungkin diutus. Banyak ya. Terus kerjanya apa? Menelpon semua jemaat, termasuk Pak Desen. Lucu nggak? Makanya hati-hati. Makanya sekarang kenapa tante dengan kamu jangan sekali-sekali mimbar kalau kamu belum bertobat. Nanti yang masuk lusi kasihan. Ya. Makanya yang video kita ibadah di Bromo juga saya langsung bilang juga yang sama. Karena kita doang, mereka nggak doang untuk apa?
nggak dikenal Tuhan, kita sudah tahu rahasianya. Kenapa Benito? Because there is no close relationship, and then there is no love in heart. Hanya dua loh, close relationship with Jesus Christ, and then we must have pure heart, loving heart, sincere heart. Dua itu aja, nggak boleh hilang ya. Nanti katanya suami istri itu ya. Oke. Ada yang 35 ya. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Anak itu siapa? Firman Tuhan. Kalau kita baca ini maksudnya apa anak? Yesus juga firman. Anak itu adalah firman Tuhan. Jadi siapa yang percaya kepada firman, kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, tidak taat kepada firman Tuhan, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas kepalanya sendiri. Haleluya. Kita tidak menanggung dosa dia, siapa suruh dia tidak taat. Haleluya. Kalau kita tidak taat, bukan orang lain yang menanggung murkanya. Ya, nanti you can preach this like this. Ya, jadi ini simpel saja. Firman Tuhan itu yang satu kita lakukan, yang lain jangan diabaikan. Kalau kita dengar, kalau sudah mulai dari roh, itu dipelihara baik-baik. Saya tahu banyak orang baik kayak Bang Farin, Kak Dewi itu di Berokat itu banyak. Kenapa akhirnya berubah dari Om Lucy, Tante Lucy? Karena mereka tidak ngerti. Orang pertama yang kasih mobil itu yang punya travel di Nagoya, punya travel, punya hotel. Kenapa jadi bangkrut? Gimana salahnya? Waktu dia kasih mobil, dia itu pendoa. Tidak ada yang datang doa sama papiku, dia sendiri datang. Kau sendiri balik dan maksudnya kau sendiri datang. Pak Desi sendiri datang, bawa anaknya. Itu namanya dia mulai cinta mula-mula. Dia mulai dengan roh. Dia punya sakit kusta ya. Sembuh. Apa namanya? Jadi maksudnya kalau mulai dari roh, itu yang kita pelihara. Amin. Karena dia ini murah hati, langsung merepet semua yang di dalam itu. Pelayan-pelayan mimbar itu. Coba dia miskin, dia ada yang merepet. Itu mantan-mantan yang dari DPPS itu masih sering memariki. Kenapa gak ke gereja mereka? Ayo. Mereka sama ibu ini. Dan kan tidak ada pengajaran di sana, sama pelayan-pelayan Tuhannya. Jadi orang-orang yang pernah khotbah di Blok 4 itu membesuk rumah dia. Ngajak-ngajak ibadah. Dia kan gak ngerti namanya, dia sering bersaksi. Akhirnya dia tidak fokus lagi seperti ini, menjadi murid dan menjadi pendoa. Mungkin sudah diangkat ke stasiun sana-sana. Mungkin orang yang ngajak dia ini juga berharap supaya nanti dia buka pelayanan, dia juga dikasih mobil seperti Om Gomoli. Karena berduit. Itu motivasinya. Mengerti ya? Ini orang baik. Tidak ada yang lain pernah kasih mobil, baru dia. Dari zaman dulu sampai kaya, berapa banyak itu semua mereka udah jadi sultan keliling Batam, keliling Kepri, keliling Indonesia. Yang sudah dari miskin diberkati, tidak ada satupun kasih mobil. Dia ini hanya istrinya saja yang ibadah di situ. Suaminya belum percaya Yesus. Suaminya yang kasih mobil. Itu bapak gembalamu ya, apa ini jalan kaki? Langsung dia kirim mobil. Ini suaminya belum percaya Yesus. Luar biasa. Aku mau cari lah sultan kayak gitu. Jadi banyak yang ngajak. Akhirnya apa? Yaitu keliling. 5 tahun pertama gereja A, 10 tahun kedua gereja B, 10 tahun ketiga sakit parah lagi, berikutnya mati.
Di mana apakah suaminya sudah sempat percaya Yesus atau anaknya? Mending kali jadi seperti Bapak Lubis, bukan siapa-siapa, tapi anak cucunya melayani Tuhan. Amin. Gitu ya. Sayang, nggak bisa. Kita harus setia jadi murid. Itu namanya diawali dengan roh, ditengahi dengan daging, diakhiri dengan maut. Ini namanya diawali. Terus yang punya bos, aku tahu, itu juga sama, ya. Itu juga waktu awal-awal setia ibadah. Dan mana? Karena aku masih anak remaja, aku lihat kok dia datang sini berdoa sama papiku. Itu orang-orang baik. Dulu sama kerja di Bank BRI kan Bu, Ya. berapa gaji di banknya? Biasa, baru kaya sedikit banyak yang undang. Nah, inilah jebakan Lucy. Jebakan Lucy itu hanya satu, supaya kau tidak pelihara rohmu, supaya kau tidak di dalam kandang pengembalaan. Begitu kau keluar, tinggal dia makan. Tapi kalau tinggal di dalam rumah pengembalaan, itu dijaga oleh Tuhan Yesus melalui hambanya. Ngerti ya? Kita ini domba. Jangan sekali-sekali keluar dari kandang. Serigala itu sudah tinggal terkam. Ini kan saya polis. Makanya Tuhan Yesus bilang, engkau harus tekun, Timotius, awasi dirimu sendiri, awasi ajaranmu, bertekunlah di dalamnya. Maka itu akan menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi kita tuh jadi anak yang baik. Amin. Kami ini anak yang baik, karena kami sayang papa kami. Papa kami sayang sama kami. Makanya kami sayang sama jemaat. Kami sayang sama jemaat. Ya, siapa aja. Itu simple aja, ya. Jadi banyak ya. Akhirnya sampai masih tadi yang itu awal dengan roh. Ya, yang punya positif. Dia juga setia, dia berdoa setahun, 2 tahun sudah. Kan? Namanya kalau sudah setia, diberkatilah kaya raya. Banyak yang datang. Tawar sana sih. Coba miskin, siapa mau datang? Tapi ada yang miskin di pasar sudah dijemput. Iya, kayak gitu juga. Ya, tapi namanya masih sayang. Terakhir kali di tengah perjalanan itu anaknya Mondi. Iya. Ya, Dibunuh. Tak ketahuan siapa yang bunuh. Ya, Amsel yang angkat mayatnya udah berulang, diperkosa dulu, dibunuh. Saya sedih. Saya tahu tante ini adalah orang baik. Tante ini orang baik, pelayan Tuhan di gereja kita semalam itu. Kenapa sampai tragis ini hidupnya? Jadi di mana celahnya? Pasti celahnya berkat, sayang. Kalau sudah diberkati, kita mungkin nggak perlu lagi ibadah seperti tidak. Justru hati-hati kita bicara serigala itu. Yang ayat itu sampaikan kemana? Iya. Jadi mengerti ya, makanya banyak yang dipanggil, banyak yang gugur. Apakah pernah membawa jiwa kekayaannya itu? Banyak ruko-rukonya. Seandainya dikasih ke gereja itu nggak seperti itu. Yes. Pasti bagus. Nanti jadi mungkin jadi kamar-kamar hotel. Kalau kamu mau datang tinggal di situ. Yes. Kalau jemaat yang diberkati kayak itu banyak Bang Bernard, Bang Valen. Kalau menghitung itu bisa ratusan. Jadi kalau seluruh kekayaan itu dikasih ke gereja, nggak mungkin untuk sekolah yang berada itu Pak Des. Ini Pak Des ini sudah sama-sama kami volunteer di situ tanpa gaji. Seandainya kekayaan itu berkat itu disalurkan untuk Tuhan Yesus seperti jemaat Kisah Rasul 2, semua yang miskin-miskin yang sudah kami layani itu akan kami teruskan beritakan Injil sampai mereka SMP, SMU, kuliah. Mereka benar-benar termuridkan melalui Injil Yesus Kristus. Dan besar mereka jadi pelayan Tuhan. Kemanapun mereka pergi, mereka bisa menjadi Daniel dan semuanya butuh duit yang benar dan Palestina. Jadi nanti kita konsep kerajaan Allah itu di bumi ini supaya bukan hanya diberkati secara materi, tetapi yang paling penting secara rohani. Amen. Mengenal Tuhan Yesus itu. Begitu. Jadi bertahanlah hanya 8 tahun. Setelah COVID
innalillahi tutup. Kalau konsumsi itu kayak gitu, bagus sekali jemaat-jemaat ini ya. Sayang banget ya. Itu namanya hidup tidak berpusatkan kepada kerajaan surga. Jadi seandainya kita ini semuanya punya hati yang baik, pekerjaan Tuhan itu maju. Amin. Maju. Banyak orang akan selamat masuk surga. Karena mereka dengar Injil terus kan. Lain-lainnya anak-anak ini kami kasih makan, kami kasih seragam, kami kasih ongkos pulang. Mereka senang banget. Dikasih roti, dikasih kue, ada juga Mama Amira, Mama Riki. 2 orang ini lah yang ada menabur. Senang banget mereka makan. Kalau ulang tahun kasih KFC. Aku lihat anak-anak yang makan juga enak banget ya. Tapi juga kondisikannya beritakan Injil. Wah, mereka senang banget. Pemberitaan Injil itu kayak gitu. Bukan cuma duduk di sini. Semuanya dikasih. Gitu ya. Jadi sayang banget ya. Kita tapi di luar itu Tuhan tahulah hati kita. Tuhan tahu hati kita ini baik. Ya, maksudnya Tuhan itu semua kalian itu baik gitu loh. Semua kita itu baik harusnya. Tapi jangan mau dipicu sama dia. Iya. Jadi misinya di situ saja. Kalau kita nggak jaga api itu, api doa, pujian, penyembahan, di situ aja tuh. Oke, yang saya bilang tadi yang terkenal. Oke, ini yang terkenal ya. Yang menabur. Awalnya yang pengacara yang sudah pulang, ya, ini masuk di satu pengembalaan dan cinta Tuhan. Ketika pembangunan gereja, dia kasih mobil Rolls. Kau cek dulu itu mobil Rolls berapa M? Wow. Dia kasih itu, dia sumbangkan ke gereja untuk jangan dulu selesai, oke, untuk membangun gereja. Baru istrinya itu kasih berlian. Wow. Untuk pembangunan gereja. Bahkan baru dia menyiapkan satu tim lawyer untuk menolong orang-orang susah, baik pendeta ataupun jemaat yang susah, supaya tim ini menolong tanpa bayar. Itu benar itu. Yes. Itu yang benar. Dari kekayaan dan educationnya digunakan untuk jemaat yang ada di gereja itu. Hartanya untuk membangun gereja. Amen. Ilmunya dia membangun tim untuk menolong di bidang hukum, baik pendeta maupun gereja yang tidak punya uang, yang merasa susah. Bahkan sampai pendeta-pendeta dari lain kota lain pun boleh melalui badan hukum ini. Itu perbuatan baik. Tapi kalau nggak sesuai firman Tuhan, kita harus menjadi murid Kristus yang tekun beribadah, tekun berdoa. Jadi harus imbang. Harus imbang, saudara. Baik kita diberkati di marketplace, ya. Tapi kerohanian kita benar-benar harus jadi jemaat seperti Kisah Rasul 2 itu, supaya enggak ditelan oleh dunia ini. Di tengah perjalanan mereka diberkati semakin kaya. Bayangkan tukang ngasih kartu kredit sama istrinya untuk belanja hobi saja bisa sampai ratusan juta. Betapa banyaknya duit itu bukan? Sampai ratusan juta. Jadi istrinya tukang belanja untuk hobi-hobinya aja, pakai kartu kredit suaminya digesek. Tidak mungkin Tuhan tidak berkati, semakin diberkati. Tapi secara materi, secara rohani tidak ada dasar yang kuat. Kita ini secara rohani kuat, secara materi kita ini sultan. Kita bilangnya sultan, supaya jadi sultan. Itu yang namanya waktu miskin kita mengasihi Tuhan, diberkati kita mengasihi Tuhan. Kalau sudah jadi sultan, jadilah seperti Bapak Abraham. Jadilah seperti Om Daud itu kasih 1 gudang emas ke rumah Tuhan untuk pembangunan rumah Tuhan. Atau seperti Pastor Pak. Jadi di tengah perjalanan itulah terjadilah pertengkaran. Gimana? Daginglah yang menguasai. Ya, gitu. Seandainya kita yang dapat, ya Bapak udah mau pergi, Bapak harus jadi murid Yesus ya. Kita harus bilang gitu. Harus diimbang. Kita semuanya jadi murid. Mungkin demamnya sultan karena dia sultan yang sudah kasih. Kalau kita kasih tahu aja. Kalau nanti jiwanya binasa. Di tengah perjalanan daging-daging. Di tengah perjalanan masuklah perempuan lain. Akhirnya pertengkaran. Dan akhirnya apa terjadi? Perceraian, pertengkaran besar. Dan kemudian apa yang terjadi? Perceraian. Sampai dibangun tembok.
terjadilah pertengkaran, permusuhan antara dua keluarga. Sayangnya, sayang, itu namanya mobil sama berliannya sudah ada di surga, tapi orangnya tidak sampai ke surga. Untuk sampai ke surga, supaya nama kita tercatat di dalam buku kehidupan, Lukas 10, kita harus jadi murid Yesus. Jadi benarlah firman Tuhan, untuk apa kita punya semuanya? Untuk apa engkau punya semuanya? Akhirnya engkau diberkati dan engkau punya semuanya, tapi jiwamu binasa. Kalau miskin punya, tak apa minimal kita selamat. Jadi di situ ya, di situ. Kalau kita nggak jaga api keintiman kita dengan Tuhan, kita jatuh di dalam dosa yang sudah tidak ada cinta mula-mula. Jadi kalau Om Beni ini kurang apa, dia tidak pernah absen, puluhan tahun melayani tidak pernah absen. Hanya waktu dia ngantri di portal surga itu, Tuhan cek hatinya, tidak ada lope-lope lagi. Lope artinya waktu kita dulu miskin, kita punya cinta murni, cinta Tuhan. Tuhan hanya minta itu. Cinta apa sih susahnya? Tuhan, aku mengasihi Engkau. Hati kita benar-benar mengasihi Tuhan, itu benar-benar mengasihi dan mencintai kita. Dia tidak paksa kita. Dia tidak paksa kita setia. Tapi kalau kita setia, kita dikenal. Ya, jadi begitu ya. Sayang. Jadi itu contohnya ya.